Sudah sejak pagi, Rizal, Komandan Pos Perbatasan Yonif 411, sudah bersiap diri keluar dengan merapikan seragam dan topi baret bersama rekan yang bertugas di pos yang gandur. Ia bincang sembari menyemir sepatu yang sering ia gunakan. Pagi ini ia kebagian tugas yang berbeda sebagai penjaga perbatasan, yaitu membantu mengajar di SD YPPK Santo Franciscus Saverius yang gandur, Distrik Sota. Meski jarak dari pos ke sekolah hanya kurang lebih 100 meter, Rizal dan rekannya harus berkeliling sambil memukul kentongan. Penanda sudah waktunya para murid berangkat ke sekolah. Hal inilah yang menjadi keunikan mengajar di daerah perbatasan Provinsi Papua. Usai mendengar suara kentongan, beberapa siswa berlarian menyambut mereka dengan riang. Dengan sebagian besar malah tanpa mengenakan alas kaki. Tugas yang ada pun semakin bertambah, dengan harus menjemput siswa langsung di rumah agar orang tua mereka bersedia mengizinkan anak-anak ke sekolah. Sebab kalau tanpa dijemput, para orang tua akan lebih memilih membawa anak-anak ke dalam hutan, membantu mencari nafkah, entah berburu atau berladang. Nah, berarti ini terakhir sisa 2 anak lagi. Tak jarang para prajurit ini harus mencari siswa mereka hingga ke hutan, meyakinkan siswa maupun orang tuanya agar anak-anak ini tetap mau bersekolah demi masa depan yang lebih cerah. Awal mula kami datang sekitar 2 bulan yang lalu, kami berkeliling kampung dan mendatangi salah satunya yaitu SD yang gandur ini. Kami lihat minat belajar dan ketenaga kerjaan untuk tenaga pendidiknya masih kurang, sehingga kami rapatkan. Dari hasil rapat tersebut, kami mengirimkan 2 orang untuk mengajar di SD yang gandur ini. Kami sendiri dan 1 anggota lagi yaitu Ratu Redo. Dalam proses belajar tersebut, kami sendiri ditempatkan sebagai guru matematika dan Ratu Redo ditempatkan sebagai guru penjaskes. Untuk suka dukanya, kami bertiga sering berkeliling kampung sekitar pukul 6.30 untuk mengajak anak-anak SD bersekolah. Kami berjalan dari pos menuju ke rumah-rumah. Saat sampai di rumah, kami masih melihat ada anak-anak yang belum siap untuk ke sekolah, masih berpakaian rumah, tetapi diajak orang tuanya untuk ke hutan, sehingga kami memberikan arahan kepada orang tuanya agar si anak tersebut tidak diikutkan ke hutan dan kami ajak dia untuk bersekolah. Selain itu, di kelas dengan jumlah siswa yang sedikit, kadang di kelas hanya berada 3-4 orang, sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan dengan efektif. Kemudian untuk minat belajar mereka masih sangat kurang karena belum adanya dukungan sepenuhnya dari keluarga mereka, sehingga belajar di sekolah hanya menjadi sebuah angin berlalu bagi mereka, bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi mereka tersendiri.
ini. Saat ini jumlah tenaga pengajar 7, dibantu 2 dari anggota Satgas. 2 anggota Satgas ini salah satunya mengajar pelajaran matematika dan yang satunya mengajar pelajaran PJOK. Kepala sekolah kami saat ini sudah purna tugas, namun masih dikontrak oleh Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik untuk tetap melanjutkan kepemimpinannya selama 2 tahun untuk menjabat sebagai kepala sekolah. Setelah itu, di samping itu, beliau juga tetap mengambil tugas sebagai guru. Di saat guru yang tidak aktif atau tidak berhalangan hadir, beliau masuk ke kelas untuk mengajar. Pihak sekolah berterima kasih kepada prajurit TNI Pamtas Yonif 411 yang telah bersedia membantu proses belajar mengajar di sekolah. Peran prajurit TNI di perbatasan paling timur Indonesia ini tidak hanya terbatas pada menjaga patok batas, namun juga kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk membantu mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak perbatasan.